Silahkan tonton pada resolusi tinggi agar pengalaman menonton Anda lebih baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Adi? Alhamdulillah kurang sehat. Lagi pilek. Seseme kata orang Seseme. Malaysia. Seseme. Kalau kata orang kita sini, Pilek pilek ya. apa? Salimu. Salemo itu ingusan. Ada tuh yang wawancara kan. Iya. Salemo. Salimu udah keluar katanya. Oke, berjumpa lagi dengan kami berdua di konten Tembang Santai. Masa lupa banget? Enggak kompak. Masa lupa Bang Adi? Kan lagi santai. Oke. Jadi hari ini kita mau bahas apa? Jadi Sembang kita. sembang kali ini Bang, jadi meskipun kita udah lama nggak berkonten, udah lama nggak upload, tapi ternyata konten-konten lama tuh kadang masih ter-up. Nah, terus banyak juga yang komen-komen dan itu sering banget ku baca. Dan aku nemu satu komen menarik yang kayaknya menarik untuk kita bahas. Ya. Karena nggak pernah kepikiran nih sama aku gitu. Nah, itu ada yang komen dari Afang Chandra namanya Bang Adi. Nah, dia komen, kenapa kereta buatan Malaysia di Indonesia itu nggak laku? Dan minyak Petronas juga bangkrut, nggak laku. Kenapa ya? Padahal kita serumpun. Nah, itu dia. Pertanyaan yang sulit ya. Iya, ini sebenarnya sulit tapi Karena ya, kalau mau jawab benar-benar harusnya basisnya data. basis kan? data sebenarnya. Cuma kan karena ya udah ini perspektif kita sebagai Masyarakat, konsumen masyarakat awam ya. dan konsumen gitu. Ya. Oke, yang pertama dulu mungkin Apa nih? Mobil atau Petronas dulu? mobil dulu deh. Kenapa mobil Malaysia itu Proton ya? Proton Pero 2 ada juga. Pero 2 ada juga. Itu di Indonesia itu Nggak laku ya intinya tidak gitu. laku ya. Kalau kita lihat mobil-mobil Indonesia kan kebanyakan produk Jepang ya. Ya kan produk Jepang. Toyota, Mitsubishi, ada apa lagi ya? Suzuki. Yaitu produk-produk Jepang, ada produk-produk Amerika juga, Ford, Mazda, Jerman ya. Mazda, nggak tahu. Pokoknya ya intinya produk luar yang Malaysia sebenarnya kan kategori produk luar juga, tapi kenapa tidak laku di sini? Di Pekanbaru sendiri, aku dulu ingat ada sih showroom untuk Petronas, showroom Proton. showroom Proton, tapi Ya. udah lama tuh 2008 atau 2009 ya dulu. Gak tahu sejak tahun kapan itu udah nggak ada lagi. Dan memang jarang ya kita tengok mobil-mobil Proton di sini. Tapi bukan berarti nggak ada. Bukan berarti nggak ada. Bukan Sampai berarti sekarang nggak masih ada. Masih yang ada. pakai Ada juga yang mobil-mobil pakai, Proton. Ya walaupun mungkin sudah tutup kali ya showroom yang ada di Indonesia. Nggak tahu. Ya, itu kurang tahu sih. Ya. Kalau di Pekanbaru kan udah nggak ada lagi ya. Ya. Atau mungkin pindah. Bisa Tapi pokoknya jadi. biasanya tempat yang kita lewatin itu ada showroom itu tuh udah nggak ada. Udah nggak ada gitu. lagi. Nah, kalian bingung kan? Kami aja bingung juga. Itu produk kalian. Indonesia juga punya produk sendiri dan nggak laku juga. Apa tuh? SMK. Oh ya. Kan produknya kan ada mobil SMK dulu kan. Nggak laku juga. Belum rilis juga Bang. Oh, belum rilis. Belum rilis. Oh, belum rilis. Mungkin Ya berarti ya maksudnya dari sudut pandang Bang Adi lah. Bang Adi kan di rumah kan ada mobil juga. Gitu. Ya. Misalnya nih Bang Adi punya dana kan gitu. Nah terus ada beberapa pilihan termasuk si Proton ini. Iya. Itu bagaimana tuh? Gimana tuh? Kalau aku ya sendiri ya, Ya secara ya, pribadi ya. Kendaraan itu adalah alat mobilisasi dari satu titik ke titik yang lain. Ya betul. Jadi mudahnya aku selalu mencari kendaraan yang biaya maintenance itu murah. Betul. Biaya maintenance murah. Untuk bisa mendapatkan biaya maintenance murah berarti itu adalah barang-barang yang sudah menjadi barang pasaran. Di Indonesia sendiri kan pasarannya produk-produk mobil Jepang. Jadi aku sendiri prefer untuk membeli mobil-mobil
produk Jepang. Karena ketika nanti ada masalah, spare part dan lain sebagainya mudah dicari. Ya, Itu spare part mudah dicari. itu Showroom banyak. ya pertimbangan aku Pertimbangannya. salah satunya. Kemudian yang kedua mungkin pajak sih, Pajak. perpajakan. Di Indonesia sendiri pajak mobil ini tergantung merek juga ya. Tergantung merek Merek dan CC. dan cc-nya. Mobilku sendiri mobil kecil jadi pajaknya ringan karena ya tadi tujuannya adalah mobilisasi dari satu titik ke titik yang lain. Kalau untuk Proton, ya, untuk Proton aku nggak tahu berapa pajaknya, tapi dalam otakku satu sih, ketika ada barang baru masuk ke pasar yang sudah mempunyai market, itu bisa dipermainkan. Ya. Paham nggak? Enggak. Nggak paham. Nih dari Coba- dulu coba dari dijelaskan. dari dulu kan Toyota dan kawan-kawannya tuh udah membumi lah di Di Indonesia. Ketika Proton Malaysia datang dengan membawa produknya Proton, ketika itu masuk maka pasarnya si Toyota dan sebagainya juga akan goyang kan. Goyang. Ya itulah ada Oh ya, ada bisa jadi ada perpolitikan lah di situ. perpolitikan di situ ya. betul. Karena orang yang sudah lama kan nggak mau diganggu kan usahanya. Betul sekali. Itu sih salah satu kemungkinan itu. Cuma kalau pajak mungkin bisa jadi juga ya. Kayak di Malaysia itu setahu aku pajak produk dalam negeri itu lebih murah dibandingkan produk-produk dari luar negeri. Di Malaysia kan banyak sekali tuh. Hampir semua orang mobilnya mobil produk dalam negeri, Proton, Vero 2. Dua. Kita lihat yang di sini apa yang paling banyak? Avanza. Ya, Oh, itu Avanza Toyota mobil Avanza. sejuta umat Toyota Avanza. Ya, semuanya ada. Tapi di Malaysia sangat jarang kita bisa lihat produk itu. Iya. Kalau di Malaysia produk luar ya betul-betul produk-produk bermerek langsung. Ya, Ya, BMW, Mercy, ya, Oh, ya. gitu. Mungkin kalau kita punya produk sendiri seperti Malaysia, ya bisa jadi yang terjadi itu ya kayak di Malaysia juga kan, Bang. Iya, kalau aku sih konsepnya salah satu cara untuk memblow up pemasaran produk sendiri yaitu tadi benar. Kita ini aja. Tinggikan pajak produk luar, murahkan pajak dalam negeri. Simpel kan? Ya, simpel. Sesimpel itu aja. Cuma kita nggak tahu kan, balik lagi monopolisasi ya bahasanya. Ya, monopolisasi. Semua itu ada monopolinya kan, semua orang pengen menguasai semuanya sendiri, monopoli. Enggak semua itu lurus-lurus aja Nggak semua jalannya. lurus-lurus aja. Ketika ada pesaing pasti ya namanya pesaing itu pasti akan melakukan strateginya lah ya kan, Bang. Untuk mempertahankan gitu. Dan orang yang sudah punya marketnya pasti sudah punya relasi juga kan. Iya, Relasi baik dari segi pemerintahan dan lain sebagainya, tentu dia sudah relasi dan tentu ada kesepakatan untuk ya itulah mempertahankan produk dia tetap menjadi produk yang dicari orang. Tapi sebenarnya ini terjadi juga, Bang, sama Wuling saat ini. Wuling. Ya. Ya. Wuling kan pada awalnya Di pas Indonesia Wuling baru-baru. nggak tahu kalau di Malaysia ada Wuling apa enggak. Oh iya ya. Wuling ini kan buatan apa ya? Cina kan? Cina. Dia nggak ngaku juga sih buatan Cina. Soalnya aku pernah nanya di salah satu Showroom. pameran gitu pameran, di mall. Ini produk apa bang? Ini produk Amerika. Karena mesinnya itu katanya dibuatnya di Amerika. Tapi kan dia sebenarnya produk China. Iya, ya bisa jadi misalnya ya mungkin kan dulu kan image Wuling itu kan di kita kan masih jelek ya kan, Bang. Iya, Banyak betul. rumor-rumor tuh jangan beli itu. Ya produk Cina, tahu sendiri lah produk Kurang Cina kokoh, seperti kurang apa. gini segala macam. Tapi mereka tuh upgrade terus. Ya, mereka salah satu produsen kendaraan bermotor yang sangat inovatif. Inovatif sekali. Jadi kayak apapun kendalanya pasti di-upgrade dan dicari jalan keluarnya. Ya mungkin salah satunya itu mesin yang mereka gunakan yang misalnya dulunya produk si B, si A, terus kemudian sekarang di-upgrade ke B gitu. Dan tapi sekarang udah malah udah gila mulai naik di sih, udah Indonesia mulai itu naik. salah satu produk baru Wuling itu gila sekarang. Ya, yang paling banyak diminati. Iya, udah paling banyak diminati. Meskipun ya masih banyak sih pro dan kontra gitu kan. Ya dengan ya kita tahu kan Cina dia membuat produk yang bukan kualitas ya, speknya tinggi dengan harga yang lebih murah.
kualitas kita nggak tahu ya. Pokoknya speknya lebih tinggi dan kualitasnya speknya tinggi dengan harga yang lebih murah. Itu yang terjadi. Sama dengan mobil Wuling itu begitu juga. Dia menawarkan harga sekian ratus juta rupiah dengan fitur-fitur no ini tidak ada apa tanpa kunci, autopilot dan lain sebagainya. Banyak inovasi-inovasi yang dimunculkan oleh Wuling. Tadi ada yang nelpon. Lanjut. Ya Jadi, gitu. ya kayak gitu. Jadinya si Proton ataupun Perdua yang tidak jalan di sini ya bisa jadi karena memang peminatnya kurang. Bisa juga jadi karena proses monopolisasi tadi. Bisa jadi sih. Bisa jadi. Ada praduga seperti itu. Tapi saya nggak ada bukti apa-apa, data nggak ada, ini cuma berdasarkan perspektif aja. Tapi di Abang udah pernah naik Proton? Nah, di Malaysia pernah bawa Proton, pernah bawa Vero 2. Oke, fine aja. Fan aja ya. Fine aja, nggak ada masalah. Semuanya oke. Apalagi sekarang Vero 2 itu dulu tuh aku Vero 2 yang sering naik sih. Ada apa? FIFA kalau nggak salah, ada Myvi. Itu pernah bawa Proton, nggak ingat Saga ya pernah bawa kayaknya. Proton Saga itu udah oke sih. Cuma satu nih yang Proton itu kalau nggak salah, kalau kita kan mobil buatan Jepang, lampu sign-nya itu di kanan, signalnya itu sebelah kanan ya. Proton itu di sebelah kiri. Sebelah kiri, berarti kayak Mercy dong. Nggak tahu kayak Mercy apa enggak, pokoknya aku pernah Mercy-nya gagok. Pak Budi. Ya pernah gagok gara-gara itu. Iya. Dia di sebelah kanan kan, biasa sebelah kiri. Pas ngidupin signal lampnya, lampu sign-nya malah yang nyala wipernya. Jadi itu perlu gitu. Adaptasi aja. Tapi sekarang mobil Malaysia udah gila-gilaan sih. Upgrade-nya itu yang aku pernah baca di artikel tuh, dari segi desain, segi apa itu, ya namanya juga teknologi kan Bang. Iya. Mereka pasti makin lama makin pengen upgrade segala macam gitu. Keren sih. Harusnya kalau kita bisa juga. Kalau nggak salah tahun kemarin ya, Pak Jokowi yang ke sana kerjasama. Yang mana? SMK tuh? Iya, SMK. Oh, iya, Proton ya? Proton apa Vero 2 gitu. Dan katanya mau kerjasama, mau bangun pabrik untuk di Indonesia, tapi kerjasama aja sih, belum ada realisasi sepertinya. Karena kita ya kadang miris juga tahun sih. Tahun depan udah habis pula. Kadang miris juga kan, kita nggak ada produk mobil atau kereta yang produk kita sendiri, padahal sumber daya manusia kita mumpuni. Tapi ada juga dari seorang ahli otomotif, si siapa? Hanif. Oke, tahu. Ya tahu. Ya dia pernah sempat bilang juga, katanya ya menurut pendapat dia itu ya sudah terlambat lah sebenarnya kita ini untuk ngapain memproduksi ini kendaraan sendiri gitu. Kalau memangnya bukan nggak mampu ya. Kadang memproduksi itu kan tidak dari sisi SDM-nya aja Bang. Iya. Tapi dari pemerintah, regulasi, semuanya itu kan harus saling bersinkron gitu Bang. Jadi ya menurut dia udah memang kita ini negara konsumtif gitu loh, bukan produsen untuk mobil gitu, pendapat dia gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa gitu. Cuman memang semuanya itu harus disinkronisasi, sedangkan untuk kayak regulasi harus sesuai dengan misalnya harus membuat kendaraan dan segala macam itu kan perlu waktu dan diskusi yang panjang gitu. Tapi kerennya Malaysia udah kepikiran ya dari dulu dari gitu. Dari zaman kapan? Dari zaman dulu kan udah lama gitu loh. Itu. Proton aku dari dulu, ya dari kecil pun udah tahu. Udah tahu pada Proton gitu. Keren sih. Padahal ya itu sesuai dengan komennya, padahal serumpun gitu. Oke, ini kan kasus kayak gini kayak ibaratnya kita punya temen nih, punya bisnis. Punya bisnis. Kita sebagai teman harusnya kan support dong. Beli dong produknya. Ini malah enggak. Coba kamu punya teman punya buka usaha baru, diskonnya berapa ya kan gitu. Iya. Malah pengen diskon. Harusnya kan disupport. Gitu. Temen yang baik adalah temen yang mensupport, bukan
teman yang minta diskon sama temannya. Tapi hal kayak gitu misalnya kayak kasus Proton dan mobil-mobil yang ada di Indonesia itu ya menurut aku ya wajar sih Bang ya. Karena trust orang kan udah ya Proton kan maksudnya produk baru nih. Jadi trust orang tuh masih ke ya kayak Abang bilang tadi udah banyak yang make, spare part udah banyak di pasaran, showroomnya pun sudah banyak. Dimana-mana. Jadi mau ngeklaim apapun itu lebih mudah gitu loh. Dan sudah terpercaya karena sudah banyak orang make gitu. Tapi bukan berarti Proton tuh nggak Nggak ada yang bisa. nggak ada yang make di sini. Ada, masih ada. Temanku juga ada satu gitu. Pakai Proton dia gitu. Ya itulah. Cuma nggak ada cuma-cuma lah. Pokoknya itulah intinya. Lebih kepada selera. Kalau desain sih rasanya ya memang relatif ya. Relatif. Semua orang subjektif lah. Subjektif semua orang punya seleranya Masing-masing. masing-masing.